Pada presentasi kali ini kita masih di bab 3 tekanan dan statika fluida dan kita masuk ke subbagian E gaya apung dan stabilitas. Gaya apung sudah dijelaskan pada presentasi sebelumnya, sekarang kita masuk ke stabilitas. Kenapa stabilitas itu penting? Stabilitas artinya kemampuan sebuah benda menjaga posisinya ketika ada gangguan kecil, misal ombak, angin, atau penumpang yang berpindah. Jika setelah diganggu ia kembali ke posisi awal, maka itu dinamakan stabil. Jika setelah diganggu ia diam di posisi baru, itu berarti stabil netral. Jika setelah diganggu ia makin menjauh atau terbalik, itu berarti tidak stabil. Inti stabilitas di fluida ada pada dua titik dan satu. Ada dua titik dan satu akibat. Pertama adalah G, center of gravity, adalah pusat gravitasi, tempat gaya berat bekerja ke bawah. Kemudian B, center of buoyancy, yaitu pusat daya apung, titik tembus resultan gaya apung ke atas, letaknya di titik tengah volume fluida yang dipindahkan. Dan M, metacenter, titik bantu untuk benda terapung ketika benda miring sedikit, dipakai menilai apakah dorongan baliknya mengembalikan atau malah menumbangkan. Kuncinya, arah dan letak pasangan gaya. Berat W di G dan apung FB di B akan menimbulkan momen. Momen itulah yang bisa mengembalikan atau menumbangkan suatu bodi. Nah, sekarang desain kapal. Bayangkan kapal laut ya. Gambar 3.2. Kapal bermuatan kontainer. Saat ombak membuat kapal miring, bentuk lambung yang asimetris terhadap permukaan air menggeser B ke sisi yang tenggelam lebih dalam. Karena bagian itu memindahkan volume air lebih banyak, sementara G relatif tetap, ditentukan sebaran massa kapal dan muatan. Jika setelah miring garis kerja apung melalui titik M berada di atas G, maka torsi yang muncul mengarah mengembalikan kapal tegak atau stabil. Jika M sebidang dengan G, tidak ada kecenderungan kembali atau menjauh, yaitu stabil netral. Jika M turun di bawah B, torsi justru menambah kemiringan, tidak stabil, bahaya bisa terguling. Inti desain kapal itu membuat G serendah mungkin. Keberatan ditempatkan rendah, muatan berat di dek bawah, dan menjaga M cukup tinggi, bentuk lambung dan lebar garis yang memadai. Kombinasi itu membuat kapal cenderung balik tegak bila terganggu. Kita lihat di gambar 3.24, bola di lantai. Analogi energi potensial yang gampang ya. 3 sketsa sederhana pada gambar. A, stabil. Bola di cekungan, bila didorong sedikit, ia naik sedikit lalu turun kembali ke dasar cekungan. Energi potensial minimum di tengah. Netralis stabil, bola di bidang datar, didorong sedikit, dia berhenti di posisi baru. Energi potensialnya sama di mana-mana. Kemudian unstable, bola di puncak tonjolan, digeser sedikit, ia jatuh menjauh dari puncak, energi potensial maksimum tercapai. Analogi ini pas dengan rotasi kapal, posisi cekungan, yaitu kombinasi G, B, M, membuat momen pemulih posisi puncak tonjolan, kombinasi yang justru menghasilkan momen penumbang. Gambar 3.25, stabilitas benda yang terbenam seluruhnya. Benda terbenam penuh, misalnya pelampung bulat berisi besi di dalam air atau balon ular helium di udara, tidak punya permukaan bebas di sekelilingnya. Karena itu penilaiannya tanpa metacenter. Ukurannya sederhana, posisi G sebanding B. Stabil, B di atas G, gaya apung ke atas lewat B dan berat ke bawah lewat G, membuat pasangan gaya yang mengembalikan orientasi ke tegak saat diputar kecil. Inilah sebab keranjang balon udara didesain menggantung di bawah balon, G di bawah B, itu sama dengan stabil. Kemudian neutralis stabil, B segaris dengan G berimpit atau kiprah rotasinya tidak mengubah momen dirotasi sedikit, benda diam di orientasi baru. Kemudian unstable B di bawah G, pasangan gaya membentuk momen yang memperbesar kemiringan, makin miring makin tumbang. Ringkasnya mudah diingat, B di atas G itu stabil, B sama dengan G itu netral,
B di bawah G itu tidak stabil. Untuk benda terapung sebagian patokannya M face G. Gambar 3.26, G dan B tidak segaris. Sketsa ini menyorot saat benda miring kecil garis kerja FB lewat B dan garis kerja W lewat G tidak segaris. Jarak mendatar di antara garis-garis kerja itu adalah lengan momen. Jika lengan momen menghasilkan torsi yang berlawanan arah kemiringan, restorating momen itu memulihkan. Jika searah kemiringan, overturning momen atau menumbangkan. Untuk benda terapung, ketika miring sedikit, titik B bergerak dan garis kerjanya seolah berpotongan di M atau metacenter. Nah, apakah torsi memulihkan atau menumbangkan ditentukan oleh posisi M terhadap G. Kemudian, lihat di gambar 3.27. Stabilitas kapal terapung dan metacentric height. 3 kondisi utama, stabil itu M di atas G, ada momen pemulih, kapal cenderung kembali tegak. Neutrally stabil, M berimpit G, tidak ada kecenderungan kembali. Unstable, M di bawah G, momen penumbang, kapal makin miring. Untuk sudut miring, besarnya momen pemulih bisa dibayangkan dengan rumus yang pendek, yaitu MR itu sama dengan W kali GM sin theta. W itu berat kapal, GM itu metacenter height, jarak vertikal antara G dan M. Semakin besar GM, semakin kekar stabilitas awalnya. T itu sudut kemiringan kecil. Jika GM lebih besar dari 0, M di atas G, maka MR positif mengembalikan kapal tegak. Jika GM kurang dari 0, M di bawah G, MR negatif atau tumbang. Nah, pesan desain praktisnya, turunkan G. Pasangan balas di dasar lambung, letakkan muatan berat serendah mungkin. Naikkan M, bentuk lambung dan lebar garis yang cukup sehingga saat miring B bergeser banyak, meningkatkan lengan momen pemulih. Jadi intinya adalah benda terapung sebagian, misalnya kapal, rakit, kayak, itu lihat M face G-nya. Aman kalau M di atas G, makin besar G makin stabil bawahnya. Benda terbenam penuh, balon udara, lihat B face G, aman kalau B di atas G. Cara membuat stabil itu turunkan G, berat di bawah, naikkan M, bentuk lambung yang membuat B bergeser besar saat miring. Jangan tumpuk tinggi barang berat di atas kapal kecil, G naik bahaya. GM, metacentric height itu semacam kekerasan perlawan miring pada sudut kecil. Positif balik 0, netral negatif tumbang. Nah, itulah yang bisa disampaikan.